Pada suatu malam yang sunyi di tahun ke-40 kehidupan Nabi Muhammad SAW di sebuah gua di Bukit Hira, sejarah umat manusia berubah selamanya. Selamat datang di Faith Shorts, tempat kamu menemukan inspirasi, motivasi, nilai moral, dan kisah para nabi yang menguatkan hati dan menuntun jiwa. Setiap video kami hadir untuk menyentuh hatimu, membuka pikiranmu, dan membawamu lebih dekat pada makna hidup yang sejati. Kalau kamu merasa terinspirasi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Karena satu klik kecil darimu bisa jadi cahaya besar bagi yang lain. Mari kita tumbuh bersama dalam iman dan harapan. Ini adalah Faith Shorts. Dalam keheningan, seorang pria yang dikenal jujur dan terpercaya sedang merenung, mencari cahaya di tengah gelapnya kehidupan jahiliyah. Dan malam itu, cahaya itu datang. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan gua, muncullah sesosok makhluk yang belum pernah ia lihat, malaikat Jibril. Ia memeluk Muhammad dan berkata, "Iqra." Nabi Muhammad gemetar, "Aku tidak bisa membaca." Jibril memeluk lagi, lebih kuat. Hingga ketiga kalinya, lalu berkata, "Iqra bismi rabbika allazi khalaq, khalaqal insana min alaq." 5 ayat pertama surah Al-Alaq menjadi permulaan wahyu yang akan mengubah dunia. Nabi turun dari gua dalam keadaan gemetar, nafasnya berat, langkahnya lemah. Setiba di rumah, beliau berkata kepada istrinya, "Selimuti aku, selimuti aku." Khadijah, istri yang penuh cinta, tidak ragu. Ia percaya. Ia tenangkan Nabi, lalu membawanya kepada sepupunya, Waraqah bin Naufal, seorang ahli kitab. Waraqah berkata, "Itulah namus yang datang kepada Musa. Engkau adalah nabi terakhir. Setelah wahyu pertama datang masa jeda, beberapa bulan tanpa wahyu. Lalu wahyu kembali datang dan Allah memerintahkan, 'Wahai orang yang berselimut, bangkitlah dan beri peringatan.'" Qiyas Al-Muddatsir. Nabi pun mulai berdakwah pertama kepada orang-orang terdekat, Khadijah, Abu Bakar, Ali, Zaid bin Haritsah. Tapi jalan dakwah tak mudah. Kaum Quraisy yang dulu menghormati Muhammad kini berubah menjadi musuh. Mereka mengejek, "Muhammad gila, Muhammad tukang sihir." Puncaknya, Nabi dan Bani Hashim diboikot. Selama 3 tahun mereka terisolasi, kelaparan, bertahan hidup di lembah Abu Thalib. Dan yang lebih menyakitkan, di tahun ke-10 kenabian, 2 orang terkasih wafat, Abu Thalib, pelindungnya, dan Khadijah, cahaya hatinya. Dengan hati penuh luka, Nabi pergi ke Taif, berharap dakwahnya diterima. Tapi bukan sambutan, yang datang adalah batu. Darah mengalir dari kaki beliau, tapi dalam doa, beliau berkata, "Ya Allah, selama Engkau tidak murka kepadaku, aku tak peduli." Rasulullah tidak pernah menyerah. Di tengah hujatan, beliau tetap menyampaikan kebenaran. Karena beliau tahu, ini bukan tentang dirinya, tapi tentang umat manusia dan cahaya yang menyelamatkan. Dari gua sunyi itu, cahaya Islam menyebar ke seluruh dunia. Setiap kisah punya hikmah dan setiap hikmah bisa mengubah hidup. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan video inspiratif lainnya. Bagikan juga pada teman dan keluarga, karena kebaikan akan tumbuh saat dibagi. Sampai jumpa di kisah berikutnya di Faith Shorts, cahaya dari kisah, kekuatan dari iman.